करता है जो की बात तू मेरे पीछे तेरी नजर खामोशी का साज है थोड़े रंग का चादर Welcome back to Revial, review dan tutorial yang kali ini kita akan membahas, mengulas, mengupas tuntas, mengubek-ngubek salah satu film yang dibintangi oleh Teteh Saya di Siapa Tani. Yang di beberapa film sebelumnya, Teteh Saya ini suka membintangi tokoh berwatak protagonis, tapi khusus di film yang berjudul Egg Villain Returns, yang berarti Egg artinya satu, dan Villain artinya penjahat ini, dia menjadi sedikit agak lebih wild, sensual, dan agak lebih berani. Film ini sequel kedua dari film pertamanya yang dibintangi selingkuhan saya ya, Abang Siddharth Malhotra, di film yang berjudul sama, Egg Villain juga pada tahun 2014. Walaupun dibintangi oleh keempat maskot di sampul filmnya, ada Arjun Kapoor, Tara Sutaria, dan John Abraham, tetap aja bagi saya fokusnya di Siapa Tani. Nah, menurut pencarian di Google atau YouTube Search, dalam 4 tahun terakhir dia menjadi aktris pendatang baru yang melejit karirnya setelah satu frame bareng pacarnya Tiger Shroff di film Bagi 2. Yang katanya sih, menurut kabar terakhir, Tiger berkata bahwa dirinya single dan tidak pernah ada dalam hubungan apapun dengan Teteh Saya. I've been trying for so long. No, but you've done so much to impress him. Right? I've been trying to impress. Yeah, I've been doing all the martial arts and all to impress him, but Tapi saya percaya betul di balik hubungan apapun dengan Tiger, seorang di Siapa Tani bisa bersinar di atas kaki sendiri bahkan sebelum mereka bertemu. Soalnya udah pernah digait Jackie Chan di film berjudul Kung Fu Yoga. Belum lagi kalau dicek Instagramnya, ketenaran dia menjadi alasan sebagai satu-satunya aktris India yang di-follow Gal Gadot. Yang gak heran Chelsea Islan pun juga nge-follow loh. Dan kita langsung buktikan aja prestasi Disha di film terbarunya ini yuk. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan komen siapa lagi aktris atau aktor yang pengen dibahas perfilmannya ya. Film dibuka dengan sebuah scene di mana sekumpulan anak muda yang lagi berparty tipsi, di mana salah satu tuan rumahnya yang menjadi tokoh utama di sini dicariin teman-temannya. Bernama Arfi, inilah perempuannya yang wujudnya belum diliatin. Tiba-tiba aja satu gedung apartemen tempat mereka seru-seruan mati, yang bukannya malah takut, yang ada malah makin girang tuh mereka. Terus tiba-tiba aja ada seorang penyusup yang masuk ke apartemen Arfi dan mulai melakukan penyerangan secara masif terhadap orang-orang yang berpesta. Hal ini tengah direkam secara live lewat masing-masing akun sosial media, termasuk punya Arfi yang memperlihatkan keadaan terkunci pas lagi ngumpet di bawah ranjang sambil nelpon pihak kepolisian dan keburu ditarik sama seorang laki-laki berbaju hitam, bertopeng kuning yang terdapat senyuman sebagai ciri khasnya di film sebelumnya juga. Seorang Arfi meneriakkan nama seorang Gautam yang belum diketahui siapakah dia, yang juga belum diketahui gimana nasib Arfi kelanjutannya, dan disinilah film Egg Villain Returns dimulai. Scene kini berpindah di mana tengah diadakannya seminar yang memaparkan what's really on serial killer's mind, sehingga diundanglah petugas kepolisian senior divisi psikologi kriminal bernama Bapak VK Ganeshan, sebut aja Pak Ganeshan, yang mengungkap sejarah apa yang terjadi di film Egg Villain pertama. Pelaku serial killernya bernama Rakesh Mahadkar yang memiliki motif dan tujuan yang sama seperti apa yang dilakukan si penyusup di film sequel kedua. Terhitung sudah ada 18 gadis dilenyapkan si Rakesh. Begitupun sekarang hal tersebut menjadi kasus yang tengah hangat diperbincangkan sejak kejadian di semalam sebelumnya seorang Arfi hilang entah kemana. Ternyata Arfi adalah seorang penyanyi populer yang menurut wartawan sih katanya Arfi udah dibunuh secara brutal. Berita ini terdengar sampai ke telinga seorang Gautam yang diperankan Arjun Kapoor di sini sebagai mantan pacar dari Arfi. Scene berpindah pada bagaimana awalnya dia bertemu Arfi yang singkatnya 6 bulan lalu diceritakan dia menyusup ke undangan pernikahan mantannya yang batal nikah dengan Gautam.
Sebagai tamu tak diundang, dia bikin keributan di tengah pesta pernikahan, dimarahi dan dipermalukan juga oleh bapaknya pengantin wanita yang membuka informasi bahwa Gautam adalah seorang anak yang manja dari keluarga Mehra dan cuman bisa pamer. Belum lagi dia malah nyium pengantin wanitanya depan keluarga mempelai. Hal ini akhirnya menjadi pemberitaan di media kabar manapun di keesokan harinya. Cuma diberitakan sih, bukan dilaporkan atau diajukan keluhan oleh korban. Malah kejadian tersebut diviralkan oleh Arfi sebagai rising star di India yang ceritanya mengontenkan kemarahan Gautam menjadi sebuah alunan lagu. Dan lagu itu dia jadiin sebagai teaser untuk mempromosikan konser selanjutnya di festival musik. Seorang Gautam tidak disangka akan bertemu dengan seorang Arfi di festival musik yang dimaksud Arfi sebelumnya, karena seorang Gautam itu adalah seorang anak dari industrialis yang memegang banyak relasi termasuk dalam industri permusikan. Yang mungkin awalnya mau dikonfrontasi, seorang Arfi yang gak tahu siapa itu Gautam terkejoet melihat penyanyi papan atas kegemaran Arfi di situ menyalami dan menyapa Gautam dengan hangat, yang artinya Gautam itu terkenal dong. Seorang Arfi yang melihat penampilan Kiran di hadapannya menjadi bahan perbandingan yang seharusnya dia layak dapatkan. Yang kemudian celotehan dia itu ditanggapi Gautam bahwa dia bisa saja menyingkirkan Kiran atas kuasanya dengan mudah. Malamnya tanpa disangka seorang Kiran yang tengah menelpon temannya ngomongin Gautam di tengah mati lampu tiba-tiba aja didatangi laki-laki bertopeng kuning seperti yang biasanya muncul di pemberitaan baru-baru ini. Dan ternyata itu adalah Gautam. Dia melakukan semua ini sebagai cara untuk menimbulkan efek-efek trauma kepada Kiran tiap kalau disodorin topeng kuning, entah itu di apartemennya atau di setiap show-nya. Pokoknya di film sequel ekvilain manapun di mana ada topeng kuning, di situ akan ada cerita pembunuhan. Hal ini manjur untuk mematikan karir Kiran sebagaimana yang hendak Gautam buktikan kepada Arfi, dan dari kejadian itu mereka menjadi semakin dekat dan saling menguntungkan satu sama lain karena Arfi membutuhkan media promotor yakni Gautam. Seorang Gautam juga butuh rising star untuk diorbitin karena dia diusir ayahnya dari rumah tanpa fasilitas kartu kredit, tabungan, dan bisnis pun dimatikan. Di sini ceritanya sampai didatengin bintang tamunya Badshah yang kalau pada tahu dia itu adalah rapper India yang udah go international. Tapi urusan bisnis adalah bisnis, nggak bisa disatukan dengan cinta. Dirinya tidak sengaja nge-slide foto-foto di galeri yang terdapat seorang penyanyi klasik India bernama Balkrishan Shastri, dan itu adalah ayahnya Arfi yang sampai detik itu meninggalkan ibunya sebagai orang ketiga dan bukan istri sahnya. Jadi motivasi seorang Arfi terkenal adalah ingin diakui sebagai putrinya dan membalaskan dendam hanya untuk berkata bahwa Balkrishan Shastri ini bukan ayahnya. Besok paginya, foto di galeri HP Arfi udah muncul aja di berita sejak dipost melalui akun Instagram pribadi dia yang dibajak sama Gautam lah pasti ya pelakunya. Karena dari pas bangun aja Gautam udah pergi. Sakit hati Arfi double di sini, sudah dihianati orang yang sudah dia percaya, terus babehnya bilang secara jelas bahwa dia nggak punya anak rahasia. Begitulah maksud Gautam dari semua hal yang dia lakukan, yakni hanya untuk menjual pamor dan bukan kisah asmara. Ya dasar cewek, emang kadang kalau udah cinta tuh suka mudah mempercayakan hal paling personal dan rahasia apapun ke pasangan. Balik lagi ke masa kini, seorang polisi tengah menyelidiki kasus hilangnya Arfi melalui video live yang terekam dan sisa-sisa bukti lain yang disebutlah nama Gautam di dalamnya, seperti di awal. Saat itu juga, pihak kepolisian kirim pasukan ke lokasi di mana posisi Gautam terlacak. Sementara ini, nama Gautam diusut menjadi pelaku pembunuhan dan jelas itu nggak ngenakin di kuping Gautam sendiri. Hal ini masalahnya berbanding lurus dengan aksi keributan yang dia lakukan di pernikahan mantannya yang sama bengisnya. Tapi anehnya, dia nggak terima statement tuduhan pembunuhan apapun atas Arfi dan memilih kabur dari gedung hotel tempat dia bersembunyi. Pak Ganeshan malah ketawa di tengah kegentingan kondisi tersebut dan dia mengungkapkan hasil analisa dia kalaupun memang benar seorang Gautam adalah seorang pembunuh, namun lebih tepatnya menurutnya adalah seorang serial killer alias pembunuh berantai, dia pasti nggak akan ninggalin wilayah kekuasaan. Dan muncullah seorang John Abraham sebagai Bayraf, di sini seorang supir taksi yang dipanggil penyelidikan di kantor kepolisian pusat atas perintah Pak Ganeshan untuk memanggil siapapun yang ada di daftar telepon terakhir di HP Arfi. Diceritakan flashback ke 6 bulan yang lalu juga seperti halnya dari sudut pandang Gautam tadi, muncullah peran Disha Patani sebagai Rasika yang berperan menjadi SPG di bidang retail yang tengah bersolek dan pesonanya belum apa-apa sudah membuat Bayraf kepincut, yang saking gak fokusnya apapun yang ditawarin temannya Rasika, walaupun belum dicoba ya main beli-beli aja. Di film manapun seorang John Abraham selalu tampil maco dan menyeramkan, tapi di sini nih dia kelihatan kayak ngango-ngango aja, rela dibikin bangkrut begini, ya Allah. Sepulangnya Rasika bekerja sebagai seorang taksi online,
Bayraf udah siap siaga mau jemput dan antar pulang. Sebenarnya ini yang kedua kalinya Rasika naik taksinya Bayraf, tapi baru pertama kali ngobrol seintens ini bahwa Bayraf bekerja 14 jam dengan taksi online-nya dan bekerja sampingan sebagai penjaga kebun binatang yang mana dia pakai uangnya buat bayar cicilan taksi dan termasuk ngemodus belanja ke meja itu yang sering dia lakukan hanya untuk melihat Rasika. Di beberapa momen selanjutnya, kedekatan Bayraf dan Rasika semakin melengket dan mulai sering hangout bareng. Sesekali seorang Rasika kepincut sama cincin yang ada di etalase depan sebuah toko perhiasan. Tapi melihat harganya yang selangit, Bayraf jadi nggak tega melihat perempuan dambaannya pergi tanpa memiliki cincin tersebut. Scene berpindah di mana Bayraf tengah memberi pakan harimau dan hampir diserang. Dirinya banyak menghabiskan waktu dengan temannya bernama Keshaf. Kedekatan secara emosional terhadap anaknya Keshaf pun membuatnya hampir setiap hari antar anaknya tersebut ke sekolah. Scene berpindah saat Rasika dan Bayraf hangout di momen lain ketika Rasika sekarang yang nyetir. Nah, di sini terlihat ada perbedaan watak antara Rasika yang barbar dan Bayraf yang lembut sebenarnya. Di sini terlihat ada benih-benih Rasika mendominasi hubungan di antara keduanya dengan membumbui sebuah perkataan, "Lu kalau mau sama gue harus berani ngelanggar aturan, mau baik ataupun buruk." Balik lagi ke penyelidikan polisi yang sempat terpotong tadi, intinya Bayraf bilang gak tahu apa-apa soal semua kasus yang terjadi. Yang dia inget si Arfi itu cuma ngasih bintang 4 dan udah itu aja. Gak lama setelah Bayraf pergi dari kantor polisi, media pemberitaan digemparkan sebuah informasi baru bahwa seorang saksi bernama Ashu sudah melihat pembunuhnya yang kebetulan pacarnya adalah korban dari serial killer ini. Disebutkanlah bahwa Gautam adalah pembunuhnya yang selanjutnya Ashu ini akan diungkap di pertengahan film ya guys tentang fakta pembunuhan pacarnya. Baik Pak Ganeshan maupun Gautam kini berlomba-lomba sampai studio berita duluan karena yang satu mau menjamin keselamatan atas pemberitaan yang baru aja ada dan yang satu mau kasih pelajaran karena gak merasa membunuh. Si Ashu udah pergi dari TKP yang kini dia sedang bertemu dengan si pria bertopeng di stasiun kereta sebagai dalang dibalik mengapa Ashu memberitakan hal yang sepertinya sejauh ini adalah informasi palsu untuk menjebak Gautam. Entah apa motifnya, di sini dia seperti tunduk di bawah perintah pria bertopeng dan walau sudah melakukan apa yang diperintahkan, dia malah dilempar ke rel kereta yang keretanya sedang melaju. Wong gendeng. Dan disinilah Gautam yang hadir untuk ngikutin Ashu niat awalnya, malah jadi beradu jotos di dalam kereta sebagai bentuk kekesalan memendam tuduhan yang menjebaknya akibat si pria bertopeng yang belum diketahui identitasnya sejauh ini. Bukannya saya mau merendahkan secara fisik, secara postur kalau ada yang tahu Arjun Kapoor tuh mantan orang gemuk yang membuat cara jalannya kalau diperhatiin kakinya X loh. Ya, begitulah industri perfilman nepotisme India. Kalau bukan karena keluarga Kapoor mungkin Arjun gak akan menjadi pewaris peran atau tokoh penting di film-film gede kayak gini. Dan pertarungan keduanya dimenangkan oleh Bayraf dong ya, tentunya gengsi atuh. Tepat di pemberhentian selanjutnya Bayraf pergi dan meninggalkan Gautam tanpa dibunuh atau apapun. Tapi seorang Gautam langsung menarik jaket yang dikenakan Bayraf hingga pintu kereta tertutup dan sepanjang jalan Bayraf terbawa seperti ini yang jujur aja caranya ngakak. Ini udah 2022 tapi konsep cerita India masih membumbui hal-hal tidak logis yang padahal gampangnya tinggal buka jaketnya ya. Tapi intinya seorang Bayraf berhasil lolos saat itu. Sampailah dia di mobil dan tiba-tiba Rasika udah ada di jok belakang menggunakan topeng kuning. Terus belum apa-apa Rasika mendominasi seluruh ketakutan Bayraf yang berakhir dengan tidak membunuh pada Gautam dan sempat memperlihatkan wajah. Scene kini berlanjut ke penyelidikan motif menghilangnya secara tiba-tiba para kekasih dari cowok-cowok berikut ini yang diawali dari satu penyebab yakni hilangnya kesetiaan. Ada yang tiba-tiba minta apartemen, ada yang udah mau nikah tapi gak jadi, ada yang ganti status profil Facebook jadi single, alah macam-macam dah. Tapi sekarang dengan menghilangnya para kaum Hawa yang sudah menyakiti hati para pria ini, mereka menjadi pihak kaum Adam yang merasa puas dan pantas. Kini alur cerita berpindah lagi ke 3 bulan yang lalu di mana seorang Divesh Mehra menyerahkan asetnya kepada anaknya sesuai perundang-undangan pemukiman Hindu 1956 yang berlaku. Juga mencabut kerjasama atas label produksi dengan Arfi. Kini Arfi kembali bangkit dari nol untuk menghidupi dirinya dengan mencari studio rekaman sendiri. Walaupun kisah cinta Arfi dan Gautam dilandasi atas kepura-puraan untuk membalaskan dendam, bagi Gautam saat itu ditemukanlah kehampaan dan lagi-lagi bikin keributan di tengah keramaian kehidupan klub yang kebetulan Arfi lagi di TKP juga. Tiba-tiba saja dirinya ditemukan terbaring di rumah sakit setelah dirinya baru disadari bahwa semalam sebelumnya dia dipukuli di klub tersebut dan seorang Arfi membersihkan kekacauan malam itu tanpa pamrih. Sampai Gautam benar-benar sembuh, Arfi barulah pergi walau tanpa berpamit yang dimaksudkan sebagai arti
bahwa cinta Arfi setulus hanya untuk melihat Gautam baik-baik saja walau tidak mendapat feedback yang sama seperti bagaimana kisah cinta ibunya sendiri. Dan dari situlah Arfi dan Bhairav bertemu dalam keadaan Gautam tengah memohon maaf dan mengejar taksi yang ditumpangi Arfi untuk hanya berjanji bahwa dirinya akan berubah. Di saat yang bersamaan di 3 bulan yang lalu, seorang Rasika dan Bhairav sedang berjalan-jalan ke puncak dengan mobil Suzuki Swift Lagia. Ya ampun, endorse gue dong oi. Bhairav sudah menyiapkan cincin yang pernah diincar Rasika sebelumnya. Hingga Bhairav memutuskan hari itu dia akan menikahi Rasika, makanya sesampainya di hotel Rasika ditinggalkan terlebih dahulu karena Bhairav hendak membeli sari dan perlengkapan pernikahan yang pantas. Ya ampun, mau niat staycation biar halal dinikahi dulu. Bagus nih prinsip cowok serius yang harus diincar kaum hawa tuh yang kayak gini nih. Namun naas, niatnya itu sempat terhalang oleh 4 orang begal yang hendak mencuri mobil serta berapapun uang yang Bhairav bawa serta harta benda berharga lainnya. Bhairav yang tiba-tiba teringat Rasika yang bilang bahwa cuma ada 2 pilihan antara menjadi pembunuh atau yang terbunuh. Saat itu juga dia menghabisi ke-4 orang penjahat dan membersihkan kekacauan tersebut serta kembali ke hotel. Bukan cuma Bhairav yang sakit hati, saya juga sakit ngelihat ada cowok asing dibawa masuk ke kamar Rasika setelah semua perjuangan Bhairav tadi itulah yang terjadi. Bhairav melihat sendiri lewat jendela apa yang hendak mereka berdua lakukan, pokoknya itulah ya. Akhirnya Bhairav pergi meninggalkan Rasika ke kebun binatang dalam keadaan bersedih dan menangis disaksikan anaknya Keshav. Seorang Bhairav dalam kondisi rapuhnya malah dinasihati bocil yang jauh lebih rasional untuk tidak pernah menangisi atau memikirkan lagi Rasika. Dan yang terjadi memang di beberapa momen selanjutnya saat menjemput Rasika, Bhairav kini berlandaskan rasa benci dan penuh amarah. Tanpa ditanya pun akhirnya Rasika menjelaskan bahwa orang yang dia bawa masuk itu adalah Atul, bosnya yang berselingkuh dengan istrinya dan kini hubungan gelap suaminya mulai dicurigai, sehingga itulah alasan mengapa Rasika menggunakan Bhairav di sini sebagai pengalih yang sangat lugu dan penurut. Di tengah kekalutan pikiran dan fokus Bhairav, tiba-tiba mobil dia dihentikan penumpang laki-laki yakni si Ashu tadi. Di sini kisah Ashu diceritakan menjadi korban dari cinta sepihak yang ditinggalkan kekasihnya. Yang terlihat di sini dia sedang memohon ibunya untuk menghubungkannya kepada Puja pacarnya. Berhentilah Ashu di depan kafe yang kebetulan baru banget pacarnya keluar dari kafe tersebut. Karena terburu-buru, Ashu meninggalkan dompetnya sehingga Bhairav yang di tengah kekacauan hati dan pikiran pun dirinya harus mengembalikan dompet Ashu meski terpaksa menonton drama yang terjadi antara Ashu dengan kekasihnya. Rasika mengajarkan Bhairav apa yang seharusnya Ashu dan Puja dapatkan dari masing-masing yang mereka lakukan. Ashu yang tengah memohon agar Puja kembali kini berubah menjadi obsesi untuk memiliki seutuhnya dan rela mengancam dengan kekerasan apapun hingga mengeluarkan sebilah pisau. Rasika tidak kunjung berhenti mengompori Bhairav untuk ambil tindakan antara menyelamatkan Puja sebagai penjahatnya atau menyelamatkan Ashu sebagai pahlawannya dengan tidak menguntungkan apapun bagi Bhairav sendiri, tapi menjadi bentuk pembalasan yang pantas Ashu saksikan. Pasalnya di kebanyakan film pahlawan suka menang, tapi di kehidupan nyata penjahat selalu menang. Kayak kelicikan mafia kepolisian di Indonesia gitulah. Ups. Dan untuk pertama kalinya Bhairav melandasi kejahatannya dengan menghabisi Puja yang padahal bukan urusan dia ini karena dendamnya terhadap ketidakadilan apa yang Rasika lakukan padanya. Ashu yang melihat kejadian itu kemudian kabur dan Bhairav membawa jasad Puja untuk selanjutnya dipotong-potong menjadi beberapa bagian untuk menjadi pakan harimau di kebun binatangnya. Selanjutnya hal yang dilakukan Bhairav pada Puja ini menjadi rutinitasnya pada semua orang yang dicintai secara sepihak dan tidak memberi feedback yang seharusnya sebagai pemenuhan hasrat membalaskan dendam di hati yang belum pernah dia bisa tuntaskan. Dan itulah yang Bhairav lihat ketika Arfi menjadi penumpangnya dan Gautam memohon untuk kembali sebagaimana yang terjadi di scene sebelumnya. Bhairav salah menyangka bahwa Arfi melakukan hal yang pada umumnya korban Bhairav lakukan pada pasangannya, yang padahal di sini terbalik ceritanya. Gautamlah orang yang menyanyikan Arfi. Maka Arfi adalah target yang diincar Bhairav selanjutnya, dan yang terjadi di scene pembuka tadi dimulai dari semua ini. Diceritakan malam itu Rasika membantu melancarkan aksi kejahatan Bhairav untuk menghabisi semua perkumpulan anak-anak di rumah Arfi. Seketika dia menemukan Arfi di bawah ranjang tepat di mana Rasika berada dan inilah yang terjadi. Balik lagi ke masa kini, seorang Gautam kini tengah menyusup ke rumah Pak Ganeshan sebagaimana permintaan Pak Ganeshan di konferensi pers sebelumnya yang bikin hoax dan dirinya secara pribadi berkeyakinan bahwa Gautam tidak membunuh Arfi menurut video perkelahian di kereta dengan orang anonimus yang dia sembunyikan dari rekan satu kantornya. Sejauh yang Pak Ganeshan tahu, seorang pembunuh berencana ini hanya ingin mengincar para gadis yang mencintai pasangannya secara sepihak dan menjadi penyelamat bagi pasangannya yang patah hati.
Tiba-tiba Pak Ganeshan mendapat telepon dari bawahannya yang mengatakan bahwa ada satu akun Facebook yang gak digembok profilnya yang terkoneksi ke seluruh akun gadis-gadis yang hilang. Dan profil tersebut adalah yang juga digunakan untuk spamming komen di setiap lagu Arfi Malhotra dengan smiley dan bintang 5 sebagai ciri khas pembunuh bertopeng kuning yang seperti biasanya. Dan setelah ditelusuri, alamatnya terdeteksi di kebun binatang Seven Island yang diduga pelakunya adalah Keshav Rani, si teman Bhairav yang ngasih pinjem mobil. Sontak Gautam pun langsung tancap gas menuju TKP yang padahal itu cuma pemantik agar pihak kepolisian dan pemberitaan media manapun berfokus ke pengajaran subjek yang salah. Hal ini sudah direncanakan matang juga oleh Bhairav dengan membocorkan informasi bahwa Gautam ada di rumah Pak Ganeshan, sehingga para polisi berbondong-bondong pergi menuju rumah Pak Ganeshan. Dan Bhairav sebenarnya ada di depan rumah Pak Ganeshan untuk membunuhnya, terus bilang kalau Arfi masih hidup. Di TKP, seorang Arfi tengah melangsungkan upaya melarikan diri dan dia berhasil kabur dari kandang. Terus Keshav sama anaknya ngelihat Arfi lagi berkeliaran mencari jalan keluar yang tiba-tiba saja Arfi ngelihat Gautam hanya tinggal beberapa meter dari tempat dia beranjak. Sampai detik itu Arfi masih belum tahu kalau pelakunya bukan Gautam, makanya dia berusaha menghindari dan malah minta bantuan ke Bhairav. Arfi kini kembali dimasukkan ke kandang yang lebih tersembunyi lagi dan Keshav bingung siapa perempuan yang disembunyikan itu. Sejadi-jadinya Keshav menampar anaknya juga yang malah membantu Bhairav melancarkan apapun misi Bhairav. Bhairav diancam hendak dibunuh dengan sebilah pisau di tangan Keshav sebagai bentuk peringatan yang sayangnya hal tersebut disaksikan anaknya Keshav. Tiba-tiba Gautam mendengar teriakan Keshav dari beberapa meter jauhnya, sehingga dia mengunjungi sumber suara yang terlihat ada kail daging sapi biasa di pasar ngegantung, udah ada di perut Keshav, hingga Keshav jatuh dan meninggal. Lagi-lagi itu kelakuan Bhairav sebagai bentuk pembelaan diri yang ditusuk di dada oleh Keshav. Tiba-tiba sekumpulan polisi datang dan menyaksikan para tersangka ada di luar bangunan dan anak Keshav mengatakan ada sesuatu di dalam bangunannya. Berteriaklah salah satu petugas polisi bahwa ada satu mayat wanita di dalam. Kagetlah Gautam yang dengar, takutnya itu Arfi kan. Seorang Gautam dan Bhairav yang tengah disekap di luar bangunan disaksikan oleh Rasika di luar pagar bangunan, tapi Gautam melawan dan berlari penuh penasaran akan siapa wanita itu yang alhamdulillahnya itu bukan Arfi. Sebagai saksi, anaknya Keshav memberikan keterangan bahwa pelaku pembunuhan semua gadis itu adalah papahnya sendiri. Dia bilang kalau dia hendak dibunuh tapi Bhairav menyelamatkannya. Belum lagi kejahatan dan kebengisan yang terjadi berbanding lurus dengan perangai Keshav yang main cewek setelah istrinya meninggal dan sering mengabaikan kewajibannya sebagai ayah. Dan perempuan-perempuan yang hilang sebelumnya dijadikan subjek sebagai cewek-cewek penggoda yang terlibat selepas istrinya meninggal itu sejalan pada bagaimana fakta soal pertemanan di akun Facebook. Cerita dikemas supaya Keshav sedemikian rupa terlihat seperti psikopat yang membunuh para gadis untuk dijadikan pakan harimau, yang itulah alasannya banyak daging ngegantung. Menurut hasil penyelidikan akhir, polisi ditetapkanlah langsung bahwa Keshav adalah terdakwanya karena kecocokan DNA dan barang bukti 100% benar dan sesuai. Tapi Gautam masih merasa ada yang janggal dan belum tuntas, seolah hatinya berkata bahwa pelakunya adalah Bhairav. Hal ini membebaskan secara penuh akan status bagi Gautam maupun Bhairav untuk pergi. Akhirnya tepat di bangunan yang disegel pihak kepolisian dan dijaga ketat oleh beberapa petugas ini ditumpas habis oleh anaknya Keshav yang tampaknya sudah mengalir darah-darah psikopat seperti Bhairav. Sampai mereka masuk ke kandang di mana Arfi disekap, Rasika menyadari bahwa ada tetesan darah mengalir di dinding tepat di bawah pecahan lampu dan inilah yang terjadi. Sampai sini saya agak aneh sama kelakuan Rasika yang super nyebelin dan membawa pengaruh sangat buruk bagi Bhairav yang awalnya lugu menjadi seberingas itu. Terus bukannya dibantuin sebagaimana harusnya partner in crime lakukan ketika Arfi melarikan diri. Gak lama datanglah Gautam dari lawan arah dan inilah yang terjadi. Setelah Gautam dibabat habis oleh pukulan yang cukup mudah bagi Bhairav menaklukkannya, Bhairav di sini ngoceh sendiri meminta tanggapan Rasika yang tidak kunjung dijawab. Makin anehlah saya di sini, padahal itu Rasika ada di belakangnya. Terdengar nyaring tertawaan si Gautam yang menertawakan keberadaan Rasika yang tidak pernah ada dengan mengatakan, "Kohi Rasika nahi." Bentar, jadi selama ini Bhairav ngomong sama siapa dong? Apa Rasika itu hanya ilusi dan imajinasi semata yang dia buat di dalam ceritanya sendiri? Ternyata begini ceritanya. Di malam ketika Bhairav hendak melamar dan menikahi Rasika hanya demi staycation, Atul datang untuk menyatakan siap meninggalkan istrinya untuk Rasika.
Sebagai orang yang powerless, apalah daya bagi Bhairav yang cuma supir taksi melawan Atul yang seorang manajer di tempat kerja Rasika yang bergelimang harta dan tahta. Sekuat apapun perjuangan Bhairav tetaplah bertepuk sebelah tangan baginya mendapatkan Rasika. Pikiran kalut dan hati yang diselimuti rasa sakit membuat Bhairav kehilangan akal dan fokus. Dirinya hampir menabrak truk dari lawan arah malam itu sepulangnya menyaksikan Rasika bertemu dengan Atul. Rasika marah dan keluar dari mobil, lalu Bhairav mengejarnya memeluk erat dan memohon untuk jangan pergi meninggalkan dia, yang literally emang memeluk erat sampai meremukkan tulang dan menghambat napas bagi Rasika sampai meninggal. Sebagai akhir dari film, saya tidak bisa membenarkan apapun kejahatan yang Bhairav lakukan. Bahkan jika mengawetkan mayat Rasika di dalam freezer pun sebagai tujuan dia menghidupi jalan cerita sendiri dalam ingatannya selama ini. Tapi saya dan tampaknya Gautam maupun Arfi di film ini bisa memahami rasa sakit yang Bhairav alami dan turut iba. Moral ceritanya bagi saya yang terutama ini diperuntukkan bagi Rasika dan Bhairav. Kalau di dunia ini cuma berputar soal apa yang kita mau, terus buat apa ada agama, hukum, dan orang lain di muka bumi? Buat apa ada perasaan marah dan sabar? Buat apa ada bersyukur dan membalas? Dan satu lagi yang paling penting, buat apa ada kata maaf, terima kasih, dan minta tolong di muka bumi? Hidup itu pilihan antara kita yang mengontrol diri kita menjadi apapun yang kita mau atau mengalah dan menyerahkan yang terbaik sama Tuhan. Tapi Bhairav memilih pilihan pertama yang menurut saya lebih buruk. Arfi kini kembali manggung dan selanjutnya Bhairav yang masih larut dalam obsesinya kini berada di rumah sakit jiwa atau apa ya ini, yang kemudian disamperin Rakesh dari sequel pertama yang berciri khas obeng andalannya. Dia hendak membunuh Bhairav yang tidak berdaya karena senjata makan tuan ya, dia diterkam harimau sendiri. तेरी गलियां